And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Sama aku Nisa. Aku di vlog kali ini aku mau jelasin kenapa sih anak 2,5 bulan mesti disunat gitu kan. Nah awalnya tuh kayak gini. Pertamanya aku berobat ke dokter anak karena anak aku demam selama 3 hari nggak turun-turun. Ketika diperiksa dokter bilang anak aku radang tenggorokan. Nah setelah itu dia juga periksa popoknya, ternyata di popoknya itu ada smegma dan ujung penis anak aku itu berwarna pink gitu. Seperti ada infeksi atau radang gitu kan. Nah apa sih dok smegma ini? Smegma itu kayak apa ya? Smegma itu cairan kental gitu. Dia tuh terbentuk dari kumpulan minyak, terus kotoran dan kulit mati. Biasanya ada di lipatan-lipatan penis gitu. Nah setelah itu dokter anaknya menyarankan aku untuk konsul ke dokter bedah anak gitu karena dia curiga anak aku itu terkena fimosis. Nah setelah itu aku oke deh dok, saya minta surat konsulnya. Nah setelah anak aku sembuh radang, aku konsul lah ke dokter bedah anak. Diperiksa anak oleh dokter bedah anak itu, lalu dokter bedah anaknya bilang ternyata memang benar anak aku kena fimosis dan mesti disunat. Nah, jadi kesimpulannya aku ngobrol panjang lebar sama dokter bedah anaknya gimana sih, apa sih gitu kan. Intinya itu fimosis adalah suatu keadaan di mana kulit penisnya itu nggak bisa ditarik ke belakang. Nah sebenarnya si fimosis itu wajar aja untuk anak yang belum disunat gitu ya. Biasanya kalau udah umur 2 atau 3 tahun si kulitnya tuh memang bakal lepas sendiri gitu, nggak akan nempel ke kepala penisnya. Cuman dalam kasus aku, nah anak aku ini udah ada peradangan atau infeksi gitu karena si kulit ujung penisnya itu berwarna kemerahan tuh. Nah itu kan tanda-tandanya udah ada radang tuh. Jadi penanganannya itu mesti disunat. Nah, kenapa sih bisa radang atau bisa infeksi gitu? Ya ada beberapa kemungkinan. Misalkan pernah dibersihkan, ditarik secara paksa gitu, itu kan jadinya luka, terus ada jadinya infeksi, terbentuklah kayak jaringan parut gitu. Nah jaringan parut ini nempel makin nempel gitu ya ke kepala si penisnya. Jadi kalau misalnya anaknya mau pipis susah, ada rasa sakit, ada rasa panas, biasanya kayak gitu, atau enggak si anaknya rewel. Nah kalau misalkan pengobatan lain selain sunat bisa nggak sih? Nah bisa sebenarnya, anak nggak disunat diobatin aja pakai salep. Cuman dokter lebih merekomendasikan untuk sunat karena kalau sunat itu kan kayaknya nggak akan kambuh-kambuh lagi deh, udah pasti nggak akan kambuh-kambuh lagi nih kayak gini karena kan udah dibuka nih si lapisan kulit yang di depannya itu gitu kan. Akhirnya aku mikir gitu ya, duh dok memang kalau misalkan anak 2,5 bulan nggak apa-apa disunat gitu kan, takutnya anaknya rewel atau kayak gimana. Nah dokter memberi tahu aku ada beberapa kelebihan kalau misalkan kita sunat anak di usia yang masih kecil banget gitu ya, 2,5 bulan. Yang pertama itu yang pasti itu anak akan minim trauma. Nah, kenapa minim trauma? Karena anaknya kan belum inget banget, belum inget betul, ingetannya belum kuat gitu, apa aja yang udah dia laluin, apa aja yang udah dia rasain gitu kan. Jadi dia nggak akan trauma kalau misalkan dibawa ke rumah sakit dan sebagainya gitu kan. Nah, terus yang kedua minim resiko. Kenapa minim resiko? Karena kan umur 2,5 bulan itu dia belum bisa bergerak kesana kemari, belum bisa merangkak kesana kemari, lari-lari gitu kan. Jadi minim resiko untuk terjadi infeksi atau luka lain gitu kan. Biasanya kalau anaknya nggak mau diem, terus anak kecil kan susah diatur ya, nggak bisa kita paksa gitu kan, takutnya terjadi sesuatu yang lain gitu, kayak infeksi lain atau luka terbuka dan sebagainya. Terus penyembuhannya juga yang ketiga penyembuhannya juga lebih cepat karena kan masih muda juga, jadi jaringan-jaringannya lebih cepat untuk pulih gitu. Lalu ini sih yang paling aku harapkan gitu kan ya, aku takut banget anak aku dibius total, entah kenapa, pokoknya
takut lah ya. Nah kebetulan untuk usia di bawah 6 bulan ini masih bisa memakai bius lokal karena tenaganya belum kuat. Terus anaknya juga kan nggak mungkin penolakannya yang seheboh anak umur 6 bulan ke atas kan. Nah gitu dokter jelasin aku kayak gitu. Kalau misalkan aku pengen tunda nih sunatnya, oke deh boleh sunat, tapi nanti aja deh nunggu beberapa bulan lagi. Nah sebenarnya dokter sih nggak apa-apa, disilahkan aja, itu kan hak setiap orang tua ya mau menentukan anaknya gimana gitu kan. Hanya dokternya tuh menjelaskan kalau misalkan di nanti takutnya ada infeksi lain, takutnya lebih parah. Misalnya waktu itu aku pernah, sebelum anak aku sunat itu aku ketemu orang, dia juga anaknya fimosis. Katanya sebelumnya dokternya udah menyarankan sunat, tapi dia nggak mau sunat pada saat itu. Lalu dia tunggu sampai anaknya besar. Nah sekarang setelah anaknya umur 1 tahun, anaknya fimosisnya memarah gitu, jadi lebih parah. Anaknya nggak bisa pipis, setiap mau pipis dia nangis, terus ujung penisnya bengkak, jadi kalau mau pipis tuh kayak menggelembung gitu kan. Wah jadi kayak yang tersiksa lah si anaknya. Nah jadi aku pikir, oh yaudah deh, aku kayaknya bikin keputusan ini bener deh, anak aku harus disunat daripada nanti nunggu dia lebih parah gitu kan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngejamin apakah dia bakal nyaman aja atau gimana, namanya anak kecil kan nggak bisa ngomong ya. Jadi aku nurut aja deh sama dokternya, ikutin anjuran dokter aja. Akhirnya aku bikin jadwal untuk sunat untuk anak aku. Nah setelah dokter kasih aku jadwal anak aku untuk sunat, jadi jadi waktu hari mau sunat itu anak aku puasa 6 jam, nggak boleh minum ASI, nggak boleh sama sekali kan. Ya ini mau nggak mau, kenapa sih dok anak aku nggak boleh minum ASI gitu kan, kasihan ya, anak umur segitu pasti lagi seneng-senengnya minum ASI ya, dari mana lagi sih dia buat ngenyangin perutnya selain minum ASI gitu kan. Nah ternyata kenapa nggak stop dulu, mesti puasa agar si obat biusnya itu bekerja dengan baik gitu kan. Nah proses sunatnya itu nggak lama, hanya sekitar 15 menit kurang lebih ya, 15 menit. Setelah 15 menit anak dibawa ke ruang tunggu, nunggu resep, nunggu proses administrasi dan sebagainya. Nah sudahlah dijelasin sama dokternya, terus dijelasin juga cara pengobatannya kayak gimana. Setelah itu tiba hari H nih, anak aku mau sunat. Nah sebelum anak aku sunat ini, dokternya panggil aku, dia jelasin proses sunatnya. Dia itu dia pakai proses sunat pakai metode yang manual gitu, pakai gunting, nggak pakai klep, nggak pakai laser gitu. Kenapa sih dok pakainya gunting gitu? Dia jelasin kenapa pakainya gunting, karena agar lebih akurat, minim resiko gitu kan. Lebih mudah aja pengerjaannya, nggak ribet gitu, terus lebih akurat gitu intinya. Ya udah dokter udah jelasin. Nah nggak lama anak aku dipanggil untuk masuk ke ruang sunat. Setelah itu kita nunggu dengan deg-degan, kalut pokoknya, yang aduh ya udah deh, cuma bisa berdoa aja, pasrah nih, semoga proses sunatnya lancar. Kurang lebih ya 15 menit kemudian kita dipanggil untuk dikasih tahu proses sunatnya udah beres. Aku disuruh nyusuin anak aku. Nah ini sih yang pasti orang-orang juga bingung, nah gimana sih cara gendong anak yang udah disunat gitu. Sebenarnya gendongnya biasa aja, kita mau giniin, mau gendong biasa, pokoknya biasa aja seperti biasa, nggak akan mengganggu gitu ya. Nah pada saat itu aku benar-benar yang gugup gitu karena ngelihat anak aku abis sunat. Sebenarnya anak aku nggak nangis, ngapa, dia cuma senyum gitu aja gitu, biasa aja, nggak kayak gimana. Cuman mungkin karena akunya gugup, akunya kalut, aku gendong dia mungkin dia ngerasa nggak nyaman gitu ya. Anak aku nggak ngerasa nggak nyaman. Akhirnya aku kasih ASI, direct breastfeeding gitu. Dia nggak mau, mungkin posisinya nggak enak atau gimana, aku nggak tahu. Terus aku kasih dot juga, dia nggak mau. Nah lama-lama nangis nih si anak. Suster datanglah, untungnya suster di sana emang baik-baik banget. Susternya ambil anakku, nggak apa-apa bu, dibilang sama aku aja, sama susternya ditenangin anak aku, terus dicoba dikasih ASI dan dia mau. Mungkin aku pikir, oh
akunya stres sekali, akunya memang posisi hatinya nggak tenang. Jadi ke si anak juga kan nggak tenang gitu kan bawaannya. Susternya kasih tahu aku mesti tenang dulu, jangan gugup, jangan kalut, jangan stres, biar si anaknya mau digendong gitu. Nah setelah mungkin kurang lebih 10 menitan lah, aku si anak aku digendong perawat itu. Setelah beres aku kasih susu, udah beres. Setelah beres anakku mau netek kayak biasa gitu. Nah nggak lama aku dipanggil sama dokternya buat ngejelasin apa aja yang harus dilalui yang proses penyembuhannya itu buat anakku. Nah kata dokternya itu ini proses yang paling penting setelah sunat gitu, harus benar-benar diperhatiin. Nah yang aku tuh dikasih obat 4 biji. Yang pertama antibiotik, yang kedua anti sakit, yang ketiga cairan steril gitu, yang keempat salep oles antibakteri. Nah aku lupa ya kalau misalnya untuk antibiotik berapa kali sehari, aku lupa. Yang jelas kalau misalnya anti sakit 3 kali sehari. Lalu untuk cairan sterilnya dipakai setiap setelah mandi, dan si salep olesnya juga dipakainya setelah mandi gitu. Atau enggak bisa juga dipakai kalau misalkan si anaknya buang air besar gitu kan, takutnya terkena luka atau apa, jadi biar lebih steril aja gitu kan, biar lebih bersih aja. Setelah buang air besar dicuci lagi penisnya pakai cairan steril, kasih lagi salepnya nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja, dan bilang kayak gitu. Proses penyembuhannya itu kurang lebih 1 minggu untuk pengeringannya, untuk nunggu luka kering itu biasanya 1-2 minggu. Nah udah kayak gitu dokter jelasin kayak gimana caranya dan sebagainya macam, terus cara mandiinnya. Nah cara mandiinnya itu anak dimandikan lusa pagi atau enggak boleh nanti besok sore gitu kan, besok sore. Nah karena aku pikir ya udahlah nanti aja deh, lusa pagi aja gitu kan, biar benar-benar nunggu kering aja gitu pengennya. Nah sebenarnya sih sama aja, mau sorenya kayak mau besok sorenya kayak mau lusa pagi kayak nggak apa-apa, dokter bilang kayak gitu. Setelah itu sudah beres, udah dokter jelasin, aku pulang ke rumah. Nah inilah yang menurut aku horor banget sih, yang gila deg-degan nih, gimana nih gitu kan. Nah anak itu luka sunatnya kan dibuka tuh biasa. Nah dimandiin, dicuci, area yang disunatnya itu kan penisnya itu dicuci kayak biasa. Dokter bilang cuci seperti biasa, pakai air hangat kuku, cuci pakai sabun juga. Kenapa? Biar benang jahitannya itu lepas sendiri gitu kalau misalnya kita cucinya bersih. Nah, nanti dia dalam jarak 1-2 minggu akan lepas semua, dan itu pertanda si luka udah benar-benar kering gitu. Nah setelah itu aku cuci biasa, cuman ya masih deg-degan aja gitu cara cucinya. Gimana ya, bingung, takutnya anaknya kesakitan atau kayak gimana gitu kan. Aku yang masih agak kagok gitu nyucinya itu. Nah udah gitu selang seminggu udah beres, dicuci, diobatin sesuai anjuran dokter. Aku kontrol ke dokter bilang udah mulai kering, kering, tapi masih banyak sih benang-benang jahitan yang nempel gitu. Dokternya bilang aku harus lebih perhatiin lagi nih nyuci penisnya biar cepet kering gitu kan. Takutnya kalau nggak cepet kering ada infeksi dan sebagainya. Nah udah kayak gitu 2 minggu kemudian aku setelah cek yang pertama, aku cek lagi seminggu kemudian, cek yang kedua, dilihat memang ternyata masih nempel nih, masih ada benang jahitannya. Terus dokternya bilang nggak apa-apa, diobatin kayak biasa, kita nunggu 2 minggu ke depan lagi. Nah ternyata sebelum 2 minggu ke depan anak aku itu demam. Terus aku bawa lagi kontrol ke dokter bedah anak. Terus dokter bedah anaknya bilang, wah ini anaknya kena infeksi nih. Soalnya kenapa kena infeksi?
si benang jahitannya itu belum lepas semua, jadi kotoran-kotoran itu kayak numpuk di situ lah, kayak nyangkut-nyangkut gitu. Nah udah kayak gitu anak aku ditindak juga langsung di situ, digunting benangnya, dicabut gitu. Wah gila dengarnya, anak ngejerit kesakitan kayak gitu, waduh langsung waduh pusing deh. Nah udah kayak gitu udah beres, terus dokternya bilang bener-bener dokternya ngingetin aku lagi dicuci harus lebih bersih, lebih higienis. Udah kayak gitu jangan lupa salepnya, obatnya dipakai gitu kan ya, sesuai dengan anjuran, sesuai dengan instruksi. Nah setelah itu udah beres, seminggu kemudian aku jalanin treatmentnya. Udah kayak gitu seminggu kemudian aku kontrol lagi ke dokter. Dokternya bilang alhamdulillah anaknya udah sehat, lukanya udah kering total, udah sembuh. Udah kayak gitu infeksinya juga udah nggak ada, udah pokoknya udah bagus deh, bentuknya juga udah bagus, udah ya udah apa ya, benar-benar udah sembuh total lah ini. Terus aku tanya kan, dok kalau misalkan udah sembuh kayak gini ada kemungkinan nggak sih anak aku terkena infeksi lain kayak infeksi saluran kencing gitu kan, infeksi saluran kemih gitu. Dokternya bilang infeksi saluran kemih itu meskipun udah disunat pasti bisa aja terjadi, ada saja kemungkinan buat terjadi. Kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi kalau misalnya kitanya apa ya, kurang bersih gitu, membersihkan si organ intimnya tuh kurang bersih, bersihin si penisnya itu. Nah udah setelah udah dijelasin segala macam, ya udah deh aku pulang. Dan benar suatu saat nih anak aku kena ISK, tapi bukan karena apa-apa. Jadi dia tuh kayak kita tuh pergi ke suatu acara, nah di tengah jalan itu anak aku apa sih, di tengah jalan anak aku tuh buang air besar gitu kan. Nah yang namanya bayi buang air besar kan nggak bisa nungging kan, maksudnya nggak kayak kita gitu kan, posisinya dia kan rebahan terus guling-guling gitu kan, guling-gulingan gitu. Nah udah kayak gitu pas aku nyampe rumah ternyata si pupnya ini kena penisnya dia. Nah mungkin kan perjalanan lama tuh dari jalanan yang macet itu sampai ke rumah. Sebenarnya udah dekat sih, udah mau deket rumah, cuman kan macet nih jadi susah. Nah akhirnya keburu kering juga tuh ya si pupnya. Nah setelah itu kejadian deh anak aku ISK. Kenapa ISK? Karena si bakteri dari kotorannya itu masuk ke si penisnya. Nah diobatin lah, kita kontrol, diobatin seperti biasa sesuai dengan anjuran dokter gitu, dan alhamdulillah sembuh. Jadi intinya kalau misalkan kalian ada punya anak laki-laki dan mesti disunat, mesti disegerakan disunat, ikuti aja anjuran dokter, nggak usah takut, nggak usah tegang, diikutin aja karena dokter pasti kasih tahu yang memang harus dilakukan, pasti kasih tahu yang terbaik, apa yang harus kita lakukan buat si anak gitu ya. Sekian untuk vlog kali ini. Kalau kalian suka tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat tahu apa itu phimosis dan kenapa harus sunat ya. Bye bye.